Bab 2535. Tidak bermarga Ye. Harus diakui, Mileye sangat terkejut. Kekuatan benda ini jauh melebihi harapannya. Mengesampingkan wanita itu, tubuh fisiknya sendiri saat ini adalah eksistensi di luar batas alam eternal. Tapi, itu begitu mudah hancur. Apalagi itu hanya efek menembak. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Wajahnya tiba-tiba menjadi muram saat melihatnya. Karena dia tidak bisa lagi merasakan aura wanita itu. Apakah sudah hilang? Pada saat ini, di ujung langit berbintang di kejauhan, sesosok bayangan melayang. Itu gadis berwajah ayu, tapi saat ini tubuh fisik wanita itu hilang. Terlebih lagi, jiwa dia sangat ilusi. Melihat gadis berwajah ayu yang sangat lemah di depannya, Mileye mau tidak mau merasa sedikit bersalah. Dia hampir menghancurkannya dengan pistol. Malu. Gadis berwajah ayu menatap Mileye dengan sedikit bingung. "Tuan muda Ye, apakah kamu tidak terlalu kejam?" Mileye. Gadis berwajah ayu menatap pistol di tangan Mileye. Sorot ketakutan melintas di matanya. "Apa ini?" Mileye tersenyum. "Ketua paviliun kalian yang memberikannya padaku." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, sepertinya kamu mengambilnya sendiri." Mileye berkata dengan serius di dalam hatinya, "Kalau kamu tidak memberitahu, aku tidak memberitahu, lalu siapa yang tahu?" Setelah hening lama, menara kecil berkata, "Masuk akal." Mileye. Saat itu, gadis berwajah ayu di samping tiba-tiba berkata, "Diberikan oleh ketua paviliun." Mileye mengangguk, "Ya." Gadis berwajah ayu lega, "Pantas saja begitu horor." Mileye menatap gadis berwajah ayu, "Nona, siapa namamu?" Gadis berwajah ayu tersenyum tipis, "Kina." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Nona Kina, apakah kamu baru saja mengerahkan kekuatan yang terbaik?" Gadis berwajah ayu mengangguk, "Ya. Selain itu, salah satu jimat penyelamat hidupku sudah digunakan." Mileye bertanya, "Apakah senjata ini bisa membunuh Master Alam tanpa batas?" Gadis berwajah ayu ragu-ragu, lalu berkata, "Aku khawatir ini akan sulit." Sulit. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pistol. "Kalau energi spiritual cukup, Master Alam tanpa batas hanya sampah." Mileye tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Suara itu berkata, "Pistol kecil." Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, "Apakah ketua paviliun kalian yang memberi nama untukmu?" Pistol kecil berkata, "Ya." Mileye berkata sambil tersenyum, "Cara ketua paviliun kalian dalam memberi nama sama denganku. Aku juga suka memilih nama yang sederhana." Pistol kecil berkata, "Aku sendiri memberi nama lain." Mileye sedikit penasaran, "Apa?" Pistol kecil berkata, "Pistol besar." Kedengarannya bagus, kan? Ekspresi Mileye membeku. "Sialan, apakah ada perbedaan?" Saat ini, Kina tiba-tiba berkata, "Semakin banyak energi spiritual yang kamu miliki, semakin kuat dirimu." Pistol kecil berkata, "Ya. Selama energi spiritual cukup, kekuatanku tidak terbatas." Kina melirik pistol kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Mileye tertawa, "Pistol kecil, kenapa majikanmu memasukkanmu ke ruang buku?" Setelah mendengarnya, pistol kecil menghela nafas dengan suara rendah, "Aku juga tidak tahu." Mileye sedikit mengernyit, "Apakah kamu tahu kemana dia pergi?" Pistol kecil berkata pelan, "Entahlah." Mileye menatap Kina lagi, dan Kina menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Mileye terdiam. Ketua paviliun Xianbao ini bukanlah misteri biasa. Saat ini, Kina tiba-tiba berkata, "Tuan muda Ye,
kejadian sebelumnya adalah kesalahan Paviliun Xianbao. Kami sudah menghukum berat Arlo itu, tolong Tuan Muda Ye jangan marah. Mile Ye tertawa, Nona Qina, aku tidak marah. Qina berkedip, kalau begitu tolong Tuan Muda Ye ambil kembali token Ling Xuantian. Mile Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bukankah itu tidak perlu? Qina melirik Mile Ye dengan kesal, Tuan Muda Ye, lihat, fisikku bahkan hilang. Mile Ye. Qina meletakkan token Ling Xuantian ke tangan Mile Ye, dan berkata, Tuan Muda Ye, ini adalah kesalahan Paviliun Xianbao, kamu orang besar yang lapang dada, jadi jangan peduli tentang itu. Sambil berbicara, dia melirik pistol, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Mile Ye. Hanya niat kecil, Tuan Muda Ye harus menerimanya. Mile Ye melirik ke arah cincin penyimpanan, dan ada 100.000 jalur dewa bintang di dalam cincin penyimpanan. Harus diakui ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Jalur dewa bintang, bukan nadi bintang. Mile Ye menyimpan penyimpanan cincin dengan tenang, lalu berkata dengan serius, apa yang dikatakan Nona Qina, aku, Mile Ye, bukan tipe orang dengan pikiran picik. Qina sedikit tersenyum, Tuan Muda Ye, aku sekali lagi meminta maaf kepada kamu atas nama Paviliun Xianbao. Apa yang terjadi sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Aku jamin. Mile Ye tersenyum dan berkata, Nona Qina, bolehkah aku bertanya, di mana markas kalian? Qina menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mile Ye tertegun. Qina tersenyum kecut, aku benar-benar tidak tahu. Sebenarnya, awalnya kami juga mengira bahwa Paviliun Xianbao di dunia kuno kami adalah markas, tapi kemudian diketahui bahwa itu sama sekali bukan. Mile Ye berkata dengan suara berat, bahkan kamu tidak tahu markas kalian. Qina mengangguk, hanya ketua paviliun yang tahu, kami juga sudah lama tidak bertemu dengan ketua paviliun. Tapi, sebelum aku datang, aku mengetahui bahwa dia sepertinya pernah muncul di dunia kuno tandus besar. Mile Ye sedikit mengernyit, dunia kuno tandus besar. Qina mengangguk, tempat yang sangat berbahaya. Menurut legenda, ada energi tanpa batas yang legendaris di sana, yang bisa membantu orang mencapai keadaan tanpa batas. Energi tanpa batas. Mile Ye mengamati Qina, lalu berkata, Nona Qina, apakah kamu semi tanpa batas? Qina mengangguk, ya. Mile Ye berkata, apakah dunia kuno kalian memiliki master alam tanpa batas? Qina tersenyum dan berkata, ada. Aku mengerti maksud Tuan Muda Ye. Bukan berarti kamu harus memiliki energi tanpa batas untuk mencapai keadaan tanpa batas. Latihan normal juga bisa mencapai keadaan tanpa batas, tapi kesulitan akan jauh lebih tinggi. Setelah berbicara, dia berhenti, lalu berkata, ini seperti di dunia sekuler. Kalau ada seseorang di belakang kamu, bukankah kamu bisa meningkat lebih cepat? Kalau tidak ada siapapun, kamu hanya bisa berusaha sendiri untuk maju, betul? Mile Ye. Qina berkata lagi, di dunia ini, ada banyak orang hebat, tapi sumber daya lebih penting. Tanpa sumber daya pelatihan, bahkan kalau dia jenius yang melawan langit, dia tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Mile Ye mengangguk, aku mengerti. Kalau aku memiliki sejumlah sumber daya pelatihan, seharusnya aku bisa mengalahkan 3 pedang. Menara kecil. Qina tersenyum kecil, Tuan Muda Ye, aku harus kembali untuk melaporkan misiku. Apa rencanamu selanjutnya? Rencana. Mile Ye berpikir sejenak, lalu berkata, Nona baru saja mengatakan bahwa dunia kuno tandus besar itu berbahaya. Qina mengangguk, ya. Berbicara tentang ini, dia sedikit terkejut, lalu berkata, apakah Tuan Muda Ye ingin pergi ke dunia kuno tandus besar?
Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Kina berkata dengan suara berat, "Dengan kekuatan tuan muda saat ini, kalau pergi ke tempat itu, aku takut." Mileye tertawa dan berkata, "Coba bertualang." Kina ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu tuan muda Ye hati-hati." Setelah selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya, "Akan ada perjumpaan lagi nanti." Mileye tertawa dan berkata, "Akan ada perjumpaan lagi nanti." Kina berbalik dan menghilang ke langit. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke dunia kuno tandus besar?" Mileye mengangguk, "Oh, apa kamu tidak mau pergi?" Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Haruskah kita akan berpura-pura hebat di tempat ini sebelum kita pergi?" Mileye berkata tanpa rasa ingin tahu, "Lihatlah dirimu." Menara kecil tersenyum sinis, "Visi aku terlalu kecil. Aku." Mileye tiba-tiba berkata, "Setidaknya harus berpura-pura hebat selama setahun sebelum pergi." Menara kecil. Mileye tertawa, lalu langsung menghilang ke langit. 1 jam kemudian, Mileye datang ke puncak gunung. Di atas gunung itu, ada sebuah akademi kecil yang tidak dikenal. Mileye datang ke gerbang akademi. Tepat saat dia sampai di gerbang, tiba-tiba pintu terbuka. Kemudian, seorang wanita muncul di depan Mileye. Melihat wanita ini, Mileye tersenyum tipis, "Halo Nona, aku mencari Kak Savera." Wanita itu berkedip, "Apakah kamu Mileye?" Mileye mengangguk, "Ya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu terlambat." Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kak Savera sudah membawa Nona An dan yang lainnya ke dunia kuno tandus besar." Dunia kuno tandus besar. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang mereka lakukan di sana?" Wanita itu tertawa, "Kak Savera bilang mereka harus mencapai alam tanpa batas, jadi dia bawa mereka ke tempat itu." Dunia kuno tandus besar. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Dimengerti." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Hei, tunggu." Mileye menoleh untuk melihat wanita itu, "Ada apa?" Wanita itu berkedip dan menyeringai, "Kak Savera bilang kamu agak berkulit tebal, benarkah?" Setelah mendengarnya, Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. "Apakah menurutmu aku berkulit tebal?" Wanita itu memandangi Mileye, lalu terkikik, "Aku tidak tahu, tapi menurutku kamu cukup tampan." Mileye mengacungkan jempol, "Nona, harus kukatakan, kamu memiliki visi yang hebat, masa depanmu tidak terbatas." Wanita itu menutup mulutnya dan tersenyum genit, "Kamu benar-benar memiliki kulit yang tebal." Mileye tertawa, berbalik dan terbang dengan pedangnya di udara. Dia berbalik dengan pedangnya dalam beberapa lingkaran besar, membuat keributan, lalu menghilang ke langit. Di bawah, wanita itu memandangi goresan cahaya pedang di langit yang jauh, dan berkata dengan kagum, "Tampan sekali." Di langit berbintang tak berujung, Mileye berjalan dengan pedangnya. Kali ini targetnya adalah dunia kuno tandus besar. Kenapa pergi ke dunia kuno tandus besar? Tidak seperti sebelumnya, kali ini dia ingin berinisiatif mencari bahaya. Tantang diri sendiri. Paksa diri sendiri. Dia ingin menantang batasnya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, dia mengerti bahwa dia tidak bisa lagi menjadi raja pengandal dukungan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini dia tidak hanya memikirkannya, tapi dia benar-benar sadar betapa pecundangnya dia sekarang, maka begitu pula tidak berdayanya dia di masa depan. Kalau tidak memaksakan diri, dia tidak akan pernah tahu seberapa baik dirinya. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda,
meskipun kita sudah menerobos, tapi setelah pindah tempat, sepertinya kita akan menjadi adik lagi. Mileye tertawa, lalu berkata, kali ini, aku tidak akan pernah bergantung pada Lydia lagi. Kalau aku meminta Lydia keluar untuk membantu aku lagi, margaku bukan Ye. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di ujung langit berbintang. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, aku merasa kamu menghina IQ aku. Mileye bersambung.